sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Halo semua, gue Samuel dan gue akan membawakan sharing hari ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Bukan bermaksud gue tahu kapan kerajaan Allah akan datang. Tapi setiap detik, setiap jam, setiap menit, dan setiap hari, kerajaan Allah akan selalu datang dan semakin dekat. Semakin kesini, makin banyak orang menormalisasikan apa yang salah dijadikan benar. Dan sekarang juga terlalu banyak orang yang buat orang lain bahwa melihat Kristianiti itu salah. Dan juga satanisme semakin membesar. Kenapa satanisme semakin membesar? Satu, ini kan teknologi sudah maju. Adanya platform sosial media itu juga bisa digunakan oleh semua orang. Sosial media bisa digunakan oleh semua orang dan digunakan untuk hak masing-masing.
Kita bisa lihat salah satu kasus ini adalah Lil Nas X yang membuat video Montero ataupun sepatunya yang kolaborasi dengan Mischief. Dan kita bisa lihat juga banyak orang yang mendukungnya dan juga banyak orang yang tidak mendukungnya. Tapi kita sebagai orang yang religius dan sebagai Kristen, kita harus melihat itu sebagai yang salah. Bukannya ajaran sesat satanisme baru keluar sekarang, bukannya dia tiba-tiba keluar puff, bukan. Tapi sudah ada dari dulu. Cuman exposure-nya tidak segila sekarang. Bukannya kita juga tidak semakin membesar, tapi kita juga sebagai Kristianiti, umat kita semakin membesar. Jadi saya akan membawakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, tapi kita semua nggak tahu. Dan berikut saya akan membacakan suatu ayat dari Matius 24 ayat 42 sampai 44. Dikatakan, karena itu sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi dikatakan juga di Alkitab bahwa kiamat itu datang seperti pencuri. Apakah kita akan dirampok? Kita tidak tahu. Apakah kita akan terjadi kiamat di hidup kita? Kita juga tidak tahu. Ya, kita bisa bersiap-siap. Sepertinya kita mempersiapkan rumah kita jika kedatangan pencuri. Salah satunya ada cara CCTV, ada alarm, ataupun kita berjaga-jaga punya anjing penjaga. Ya, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga. Nah, apakah kita bakal dicuri? Kita juga nggak tahu kan. Jadi sebaiknya kita bersiap-siap. Dan jika Anda bingung bagaimana cara bersiap-siap untuk datangnya hari kedatangan kerajaan Tuhan, berikut adalah salah satu cara mempersiapkan Anda yang bisa dibilang yang saya dapat dari Alkitab. 1. Berdoa. Berdoa ini di-mention di Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu berdoa. 2. Komunitas. Ada di Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 3. Jaga diri, yang ada di Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dari setiap ayat yang diberikan, kita bisa lihat satu tim, satu tema, dan beberapa hal yang selalu sama. Contoh pertama, sekarang mereka tidak bilang kapan datangnya Tuhan, dan mereka bilang Tuhan datang seperti pencuri. Itu dimention di Matius. Dan juga di Lukas dimention juga dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lalu dengan yang di Ibrani, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini semua hanya dimention mendekat, datang seperti pencuri, tiba-tiba. Jadi kita sendiri pun tidak bisa menandakan, mempinpointkan kapan akan terjadi kiamat. Apakah kita harus mempersiapkan diri? Tentu. Apakah kita tahu akan datang sekarang, besok hari, atau kapanpun? Kita tidak tahu. Apakah terjadi ke kita? Kita juga tidak tahu.
Mungkin kita bisa melihat juga banyak orang yang sudah meramal dari tahun milenial lalu, 1900-an sudah meramal bilang, oh kiamat bakal tahun segini. Ataupun bisa dibilang tahun 2000-an, tanggal 11 November 2011, 12 Desember 2012. Ataupun tanggal-tanggal yang sama semua itu orang-orang pada bilang, akan datangnya kiamat, akan datangnya ini itu. Kita pun tidak bisa mempercayakan tersebut. Apa kita harus siap-siap? Ya tetap, tapi kita juga nggak bisa percaya. Oh, hari ini tanggal segini bakal kiamat. Ya kita juga nggak tahu gitu. Apalagi orang yang beramal. Jangan juga diambil ringan. Jangan juga diambil ringan dengan cara kamu beralasan, oh sudah 2 milenial lebih orang-orang meramal akan kiamat dan tidak terjadi. Bukannya seperti itu juga. Tidak bisa diambil ringan, tidak bisa diabaikan. Tidak bisa kita kayak, oh ya udahlah 2 milenial gitu. Ngapain gitu, 2 milenial mah udah 2000 tahun masa terjadi sekarang? Tidak seperti itu. Bisa jadi kiamat datang besok. Anda lagi bangun tidur, hilang semuanya gitu. Tuhan datang, Yesus datang, maaf. Tidak bisa seperti itu. Maka karena itu, cuman ada 2 choice. Satu, Anda mengabaikan seperti orang-orang lain yang bilang sudah 2 milenial sudah bilang 2 milenial gak kiamat, ya udah gitu ya. Itu satu. Atau choice kedua yang lebih enak dan lebih benar, di mana Anda mempersiapkan diri Anda untuk datangnya kerajaan Tuhan, seperti tuan rumah yang mempersiapkan hari datangnya pencuri. Pilihan ini bukan di saya, bukan di orang-orang lain, tapi ada di Anda. Jadi mohon setelah mendengar firman ini, khotbah ini, mohon ambil langkah ke depan, bukan ambil langkah mundur, ke depan. Pilih choice yang mana, pilih choice yang benar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you Sam udah sharing buat kita semua. Oke guys, bener banget apa yang kata Sam. Kerajaan Allah sudah dekat dan kita itu harus berjaga-jaga. Nah, kita itu harus menjaga iman kita guys. Nih ada ayatnya di Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow, berarti ketika Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kalinya, dia bertanya-tanya akankah dia menemukan iman di bumi? Berarti kan ada yang imannya gugur, ada yang mereka yang nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya kalau Tuhan itu baik. Nah guys, gue percaya kita semua bukan bagian orang-orang seperti itu, tapi kita semua akan bisa menjaga iman kita. Dan benar tadi kata Sam udah sharing buat kita, kalau kita selalu berdoa setiap hari, terus kita juga tertanam di dalam komunitas ya guys, komsel, ibadah, gereja, kita tertanam dan kita bisa saling menjaga iman satu dengan yang lainnya. Nah, iman kita akan terus bertumbuh, bahkan bukan hanya terjaga, tapi iman kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh. Kita akan bisa terus melihat kebaikan Tuhan, kita bisa terus melihat kalau Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai nanti Tuhan datang dan Tuhan melihat iman kita. Oke guys, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, setiap dari kami Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga iman kami tidak mati Tuhan, sehingga iman kami juga boleh ikut bertumbuh Tuhan. Kami boleh semakin percaya kepada-Mu Tuhan, kami boleh semakin melihat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan jagai setiap teman-teman youth dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mereka iman mereka boleh terus bertumbuh kepada Engkau Tuhan, dan mereka boleh tertanam juga di dalam komunitas yang sudah Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, menyerahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke guys, kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa sharing ke teman-teman kalian. Selain itu juga, aku mau ngajakin kalian buat ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG, atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp dan Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia.
dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.